Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kita banyak yang diberikan yang kuasa. Tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat pasti setia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya Allah. Oke, kalian udah lihat ya pidato Presiden Prabowo di depan tadi seperti apa, itu yang memang mau kita bahas. Tapi sebelum kita bahas hal itu, aku mau lempar wacana dulu nih buat kalian. Kita tahulah ya, koruptor itu bahaya untuk suatu bangsa, negara, negeri. Koruptor itu bahaya sekali, bahayanya minta ampun. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita pahami lebih mendalam, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari koruptor. Coba tebak, apa yang lebih berbahaya daripada koruptor? Oke, aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebelum kita bahas, aku udah catat banyak sekali poinnya. Poin pertama yang aku mau kasih tahu, kita share buat perenungan bersama-sama. Yang lebih berbahaya untuk suatu negara itu ternyata adalah seorang pemimpin yang nggak tahu masalah bangsa dan negaranya sendiri, yang nggak tahu apa-apa, isinya cuma tiap hari lawak, joget-joget, dan lain sebagainya. Terus terpilih jadi pemimpin. Waduh, itu bahaya banget sih sebenarnya teman-teman. Sudah ada ini kok, sudah ada buktinya kok. Kalau kalian ingin tahu buktinya, pemimpin yang seperti itu membawa kekacauan bagi sebuah negara, contohnya adalah kalau kalian ingin tahu buktinya, pemimpin yang seperti itu membawa kekacauan bagi sebuah negara, contohnya adalah Zelensky, presiden dari Ukraine. Dia itu komedian teman-teman. Dia itu hanya sekedar komedian yang kemudian dikasih panggung jadi presiden. Cuman gara-gara populer teman-teman. Akhirnya dia jadi presiden. Lihat sekarang Ukraine seperti apa. Terjebak perang dengan Rusia yang memang dikelola seperti itu. Karena keputusan-keputusannya untuk tadinya mau bergabung sama NATO seperti itu. Nah, di berbagai belahan dunia dan di berbagai epos-epos cerita, itu kan memang udah diajarkan ya kita ya. Kalau seorang pemimpin yang benar-benar mislead atau nggak tahu permasalahan bangsa dan negaranya sendiri, itu bisa jadi kekacauan atau bubarnya suatu negara. Ya Allah, moga-moga Indonesia nggak dapat pemimpin yang seperti itu. Setuju nggak kira-kira kalian? Nah, banyak sih ya, kalau contoh-contoh yang lainnya kalian cari sendirilah ya, itu banyak sih seperti itu. Kita perlu soroti seorang pemimpin itu, aku berkali-kali katakan kan sama kalian, kategorinya ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, tablik amanah, sidik fatonah, itu aja yang seperti itu. Apakah ada pemimpin seperti itu di zaman sekarang? Apakah ada pemimpin yang masih peduli sama rakyatnya di zaman sekarang? Ya moga-moga ada lah, meskipun nanti di belakang kita bakal bahas sistem kepemimpinan di Indonesia itu sebenarnya rusak teman-teman, rusak. Karena memang dirusak oleh beberapa pihak-pihak tertentu, bukan rusak karena dari awalnya rusak, enggak seperti itu. Sebelum itu kita bahas yang di awal itu dulu ya. Ini pernyataannya Presiden Prabowo itu kalau menurutku itu simplifikasi dan mislead. Rakyat desa nggak pakai dolar, itu mislead pertama. Yang kedua adalah yang susah itu orang-orang yang keluar negeri, pengusaha-pengusaha, itu mislead yang kedua. Oke, kita bedah satu persatu. Aku ngomong sebagai anggota masyarakat ya. Sebenarnya kalau kalian tahu sih,
aku itu respect sama Presiden Prabowo, itu benar-benar aku respect. Tapi ya gimana, aku wajib kritik lah teman-teman, karena gini loh, kita pilih presiden itu seperti kita milih outsourcing dari orang lain untuk perusahaan kita, untuk bangsa negara kita, untuk dikelola dengan baik dan benar. Kalau ada apa-apanya nih nanti, itu resikonya siapa? Resiko satu orang? Enggak, resiko 280 juta dan terus bertambah masyarakat Indonesia. Resikonya ditanggung bersama. Ya seperti analoginya gampang lah ya. Kalau kemarin itu ada apa ya? Ada manajer yang kemudian, woi bangun sini, bangun sana, bangun bandara, bangun jalan tol segala macem. Terus habis itu setelah dia selesai, akhirnya kartu kredit kita dan tabungan kita terkuras dan harus masih bayar utang banyak. Itu kan ya kalau aku bilang lucu sih teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, itu udah berlalu. Yang sekarang biar nggak seperti itu, kita perlu sampaikan banyak hal. Karena gini loh, misleadnya adalah yang pertama, rakyat desa, diksinya adalah rakyat desa nggak pakai dolar. Ya memang di mana sih negara Indonesia yang pakai dolar terus diterima, itu kan harus ditukar dulu ya. Mata uang yang berlaku di negara Indonesia bukankah rupiah? Ya memang, bukan cuma di desa, di kota juga nggak bisa pakai rupiah. Tapi, bukan pakai rupiah, pakai dolar. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita pahami bersama ya, semua kebutuhan masyarakat Indonesia, mau di desa, mau di kota, itu sebenarnya semuanya juga terkait dengan dolar sebenarnya. Contoh apa? Ya udahlah gini aja. Gampang, contoh yang paling fundamental, contoh paling dasar, BBM lah. Saat harga BBM naik sangat tinggi sekali ya, kurs dolarnya kemudian naik tinggi juga, beban kan di APBN, apalagi masalah-masalah subsidi yang nggak sesuai sama yang disubsidi. Orang-orang kaya banyak mobil-mobil bagus masih isi-isi Pertalite dan lain sebagainya. Ini kan jadi masalah. Belum lagi masalah rantai distribusi dan lain sebagainya. Kemarin itu udah ada nelayan di Pati itu yang berhenti melaut seperti itu kan. Nah, kalau kemudian rakyat di desa, ini kan ini kan masalah komunikasi. Gimana kalau seumpama pas waktu itu ya di Nganjuk disautin, ada masyarakat desa yang benar-benar nyautin. Loh, rakyat desa juga sebenarnya nggak butuh presiden. Kan kalau disautin seperti itu kacau teman-teman. Kalau setauku ya, ada beberapa suku di Indonesia yang kalau kalian tahu, di situ bahkan nggak ada kelurahan, nggak ada apa. Mereka hidup baik-baik saja. Memang ketahanannya masyarakat Indonesia ini luar biasa. Ketahanan masyarakat Nusantara ini sudah teruji. Mau negaranya oleng seperti apa, tapi ya kita masih bisa ketawa-ketawa sama ngopi-ngopi aja. Itu bukan masalah dari pengelolanya, bukan masalah dari pemerintahnya, tapi itu adalah ketahanan masyarakat kita sendiri. Mau gimana sih, apalagi orang-orang Jawa itu loh, seperti aku ini. Ada 10.000, ada 100.000 ya, alhamdulillah cukup. Ada 50.000 ya, cukup. Kemudian ada 10.000, ya dicukup-cukupin. Itu loh masyarakat Indonesia. Nggak bangga apa kita punya masyarakat yang sekuat itu. Gampang kok ngelola masyarakat Indonesia itu sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, orang kaya yang sering-sering keluar negeri, yang paling susah katanya kan kayak gitu. Enggak, setauku orang keluar negeri, bolak-balik keluar negeri itu cuma ada dua jenis. Pertama, satu yang dibayarin oleh perusahaan atau ada sponsornya dari dalam negeri baik maupun luar negeri, which is itu nggak keluar uang, malah yang ada dia dapat duit kalau seperti itu. Yang kedua, ini orang-orang pengusaha-pengusaha yang uangnya udah berusaha atau berbisnis dalam bentuk dolar. Jadi mereka juga nggak susah-susah amat sebenarnya. Mereka paling cuman pusing ngelola penanaman modal di Indonesia. Cuman itu aja sih sebenarnya. Susah apanya dibandingin masyarakat desa. Coba kita cek. Aku kemarin habis beli beras ya. Beberapa hari kemarin aku habis beli beras di pasar. Naik tuh harga beras. Aku perlu konfirmasi sama kalian. Di tempat kalian harga beras naik nggak kira-kira? Itu fundamental loh. Salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kira-kira kalau harga beras di kota naik, di desa kira-kira harga beras naik nggak sih? Menurutku itu rantai distribusi, naik-naik aja, sama-sama aja teman-teman. Nah, sebenarnya bukan cuman itu ya. Kemarin itu harga bahan baku yang dipakai nanti produksinya di masyarakat dolar, apalagi di koperasi-koperasi desa yang kemarin, gimana ya? Koperasi-koperasi desa itu kan, ya kita tahu lah, bedanya koperasi sama koorporasi ini bedanya tipis. Apa tujuannya koperasi? Tujuannya koperasi adalah didirikan untuk kesejahteraan para anggotanya. Bukankah begitu? Aku ini pimpinan salah satu koperasi, 2 kali aku jadi pimpinan koperasi. Yang pertama pas waktu aku masih sekolah, yang kedua setelah aku
ya lulus setelah aku berusaha seperti ini. Tapi tenang, koperasi desa, bukan koperasi desa yang satunya, tapi KUD, koperasi unit desa. Kenapa sih nggak pakai koperasi unit desa yang udah ada aja? Itu kan, waduh ya gimana ya. Aku perlu mempertajam itu sih sebenarnya teman-teman. Nah, itu nanti kalau ada mislead hal-hal yang seperti dinyatakan Presiden Prabowo yang kemarin, masyarakat desa nggak pakai nggak pakai dolar. Kalau ada mislead seperti itu yang mensimplifikasi problem sebenarnya, itu akan menciptakan ya seperti ilusi lah, bisa dibilang seperti ilusi. Ilusi apa? Ilusi yang terjadi adalah kita nggak sadar tentang masalah yang sebenarnya. Tahu-tahu harga naik, seperti yang aku rasain. Aku itu nggak pernah dapat pengumuman harga beras naik, nggak pernah aku dapat pengumuman seperti itu. Tapi tiba-tiba kemarin beras yang biasanya aku beli, ya ini aku setahun ini ya, dalam setahun ini aku baru pindah di suatu tempat. Aku beli itu pertamanya 68.000, kemudian 70.000. Kemarin aku beli 85.000 beras yang sama. Ya, apa? Gara-gara apa kira-kira naiknya? Naik beras itu kira-kira gara-gara apa? Kalau dibedah dari segi ekonomi, silakan. Kemudian kalau dibahas dari segi yang lainnya, silakan juga. Naiknya bahan bakar non-subsidi diesel yang kemarin dipakai sama nelayan-nelayan yang akhirnya berhenti melayar di Pati, berhenti cari ikan di Pati itu pakai apa? Pakai rupiah. Pakai dolar, belinya bener pakai rupiah, tapi kenaikannya itu gara-gara apa? Gara-gara dolar naik kan. Aku nggak peduli sih, mau dolar berapa aja sebenarnya aku nggak peduli. Itu ya tadi seperti di awal aku udah bilang, masyarakat Indonesia itu kuat sebenarnya. Aku yakin, aku kuat, kalian juga pasti kuat. Aku nggak peduli, cuman aku yang peduli adalah cara mengkomunikasikannya kepada masyarakat luas. Apakah memang udah sumun, bukmun, umyun, dan lain sebagainya, ataukah memang masih terbuka data-data yang disampaikan. Kemarin itu juga ada satu konten yang keren. Ada satu anak ngirim terima kasih, kemudian dibaca tentang MBG itu loh, terima kasih. Satu anak dari sebuah sekolah dari Jawa Timur itu dibaca. Tapi gimana dengan beberapa rakyat yang, bukan beberapa, banyak rakyat yang kemudian mengkritisi kebijakan seperti itu. Dibaca nggak? Atau didengarkan atau aduh, aku nggak bisa ngomong lagi sih. Tenggorokanku rasanya parau teman-teman, karena benar-benar banyak hal sih yang sebenarnya kalau aku bisa ngobrol aku sampaikan. Gimana ya, kita kembali aja lah ke sistem pemerintahan di Indonesia. Pemimpin-pemimpin yang diajarkan Khulafaur Rasyidin, kebetulan aku orang Islam, jadi aku ambil standar kepemimpinan seperti itu aja. Kalau seperti Rasulullah kejauhan lah, itu kan mereka itu mau turun ke rakyat kecil, ada satu aja rakyatnya, masyarakatnya yang kemudian kelaparan di tengah malam, dia sendiri yang gendongin beras teman-teman, sampai segitunya, dilihat semuanya. Di zaman sekarang kalau nggak cuman kosmetik, kalau nggak cuman sekedar bagi-bagi bantuan BLT sembako yang dilempar-lempar itu, yang ngantri-ngantri itu, kemudian apalagi. Dan aku sambungin lah ya, singkat aja video ini, nggak bakalan panjang-panjang. Aku butuh banyak komentar kalian kok tentang Indonesia ini, tentang pemimpin-pemimpin yang pernah berhasil di Indonesia ini. Pertanyaanku, kalaupun di zaman sekarang ada orang seperti Insinyur Soekarno, seperti Pak Harto, itu kira-kira di zaman sekarang bisa nggak jadi presiden menurut kalian? Kalau menurut kalian bisa jadi presiden, menurut undang-undang, no. Menurut undang-undang sekarang, orang-orang yang bisa jadi presiden itu orang-orang yang diusung oleh partai, which is nanti kepentingan Indonesia adalah di bawah kepentingan partainya, karena setiap partai punya ideologis. Aku bukan orang PDI ya, aku bukan orang PDI, dan aku bukan orang partai manapun. Aku seumur hidup nggak akan terlibat partai di mana-mana. Jadi aku nggak akan terlibat partai, aku juga nggak bisa jadi presiden, teman-teman. Menurut peraturan di Indonesia. Orang kemarin aja presiden yang 10 tahun terpilih di masa lalu aja cuma dibilang petugas partai kok. Apalagi kalian. Jadi sepinter apapun kalian, secanggih apapun kalian, kalau kalian nggak diusung dengan kepentingan partai, apalagi kepentingan-kepentingan yang lain ya, which is so-called, biasanya orang bilang oligarki, nggak bakalan kalian bisa jadi pemimpin negara yang seperti ini. Negara Indonesia ini loh, negara apa ini yang udah sistemnya, seperti ini. Dulu Indonesia ini punya MPR yang mengangkat mandataris MPR itu presiden, tapi akhirnya MPR sekarang udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa menentukan garis besar haluan negara. Jadi pembangunannya nggak ada garis besarnya. Jadi keputusan-keputusan yang diambil itu ya pas populis di saat itu aja. Nggak tuh bikin
seumpamanya aku jadi presiden 5 tahun, aku nggak bakalan mikirin presiden setelah aku seperti apa. Paling aku mikirin gimana caranya biar bisa kepilih 2 periode. Seperti itu paling pikiranku. Itu aku ya, nggak tahu kalau orang-orang lain mungkin jauh lebih mulia lah daripada aku. Itu aja. Kemudian pemimpin-pemimpin yang ada di Nusantara ini, sebenarnya pemimpin-pemimpin yang ada di Nusantara ini dipilih berdasarkan batu asli dan berlian, teman-teman. Zaman sekarang kita nggak tahu mana yang batu, mana yang berlian. Kenapa seperti itu? Ya, suaraku, berkali-kali aku sampaikan ini kok. Suaraku sama suaranya seorang profesor dengan pendidikan dan literasi tinggi itu sama-sama satu, teman-teman. Suaranya profesor itu sama anak yang nggak sekolah tapi udah bisa milih sama orang-orang seperti itu satu, which is pengetahuannya sangat jauh berbeda. Jadi kalau menurutku, makanya demokrasi yang kita pakai sekarang ini, menurutku sendiri ya, kita bisa bicarakan panjang lebar, diskusi panjang lebar tentang itu, tapi ini adalah hal yang merusak bangsa dan negara sendiri. Aduh, aku udah nggak habis pikir sih. Aku pengen tahu insight kalian aja. Kalaupun itu blunder, gimana cara beresinnya kira-kira biar nanti di kemudian hari nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Kan bolak-balik yang aku lihat di medsos ya, ketika Presiden Prabowo menyampaikan pidato, isinya itu, waduh, isinya banyakan kritik sih sebenarnya. Kebanyakan suara-suara yang miris. Kalian bisa lihat sendiri lah seperti apa di media sosial. Gimana supaya enggak terjadi lagi hal-hal seperti itu? Apakah yang ngeritik harus nggak boleh ngeritik? Atau komunikasinya dibenahi? Aku pengen tahu sih, sebenarnya aku benar-benar pengen tahu sih. Apalagi ya, aku udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kita bakal bahas hal-hal yang lain aja ya, karena ini krusial. Aku perlu sampaikan kepada kalian caraku bersuara. Mungkin juga cara kalian bersuara tinggalin di komentar. Ingat ya, di kisah dunia lain ini, seorang pemimpin itu bukan hanya orang yang memerintah, tapi seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mengerti seperti apa orang-orang yang ada di bawah, mengerti seperti apa orang-orang yang ada dalam kepemimpinannya, perasaan mereka, mental mereka, dan kemudian pemikiran-pemikiran orang-orang yang ada di bawah bisa disatukan sehingga menjadi sesuatu yang komprehensif di mata pemimpin. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.